Dari ujung sini sampai ujung sini nggak kelihatan benangnya, tapi dia memiliki satu simpul di daerah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini tidak bosan-bosannya saya akan menjelaskan lagi tentang benang operasi. Tentang permasalahan benang operasi ini selalu ditulis di kolom komentar bagi teman-teman yang mungkin baru menjalani tindakan operasi. Dan beberapa pertanyaan itu menanyakan tentang benang yang tidak kelihatan tapi memiliki simpul di salah satu sisi insisinya. Mungkin ada di sisi sebelah kiri atau di sisi sebelah kanan. Kira-kira bentuknya itu mungkin seperti ini. Jadi dia dari ujung sini sampai ujung sini nggak kelihatan benangnya, tapi dia memiliki satu simpul di daerah sini. Kalau teknik seperti ini dinamakan dengan teknik subkutikuler. Dan beberapa pertanyaan dari teman-teman juga menanyakan apakah teknik seperti ini menggunakan benang yang diserap atau tidak. Apakah ini harus dibuka atau dibiarkan saja. Jadi ini teman-teman, ini merupakan dinamakan dengan teknik subkutikuler. Biasanya teknik ini digunakan oleh dokter pada operasi-operasi bersih yang tidak beresiko terjadinya infeksi. Biasanya dilakukan pada operasi-operasi seksio sesarea, operasi fibroadenoma mamae, atau mungkin operasi-operasi tumor yang tidak akan berisiko terjadinya infeksi, atau operasi lain yang mungkin memang tidak ada risiko infeksinya. Jadi bisa dilakukan teknik subkutikuler ini. Namun pemakaian simpul, salah satu simpul ini secara ini faktanya saja saya sampaikan, kalau teknik penjahitannya seperti ini, kalian tidak menemukan simpul lain di sisi yang satunya lagi, ini berarti benang yang digunakan adalah jenis benang yang bisa diserap. Kenapa saya katakan jenis benang yang diserap? Karena di bagian dalamnya ini udah dibuatkan simpulnya. Jadi pada saat penjahitan awal, maka dokter akan membuat simpulnya itu untuk mengaitkan, mempertahankan benangnya di posisi yang seharusnya. Dia akan membuat simpul di bagian dalamnya, di bagian sini. Jadi simpulnya terletak di bagian dalam. Terus mengarah ke arah sini, ya. Teknik penjahitan subkutikuler ini sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Kalian bisa lihat bagaimana teknik penjahitan subkutikuler yang dilakukan. Jadi nanti langsung dari sini, ini simpulnya bukan di luar, ditancapkan, dibuat bukan di luar tapi di dalam, ya. Makanya terkadang mungkin kalian merasakan ada di sisi sebelah sini itu seperti ada keras, mengeras di sisi yang di sini. Itu bisa jadi itu merupakan simpulnya. Jadi beberapa dokter itu akan menyimpulkan benang tadi di sini ada bisa 5 kali simpulan, ada 7 kali simpulan, ini tergantung dokternya. Jadi semakin banyak simpul yang digunakan pada saat penjahitan awal, ini tentu simpulnya semakin terasa, apalagi jika kalian memiliki subkutis yang tipis. Jadi bagi-bagi kalian yang mungkin terlihat kurus, lemaknya sedikit, mungkin simpul yang di bagian sisi ini akan terasa. Kadang-kadang juga mungkin akan terasa nyeri ya, karena tertusuk. Kemudian dokter akan membuat simpulnya di sini. Ya, simpulnya sini dibuat.
Dan apakah kalau seperti ini jahitannya harus dilepaskan? Bagaimanapun kalau teknik penjahitan seperti ini benangnya tentunya benang yang diserap. Kalian tidak akan bisa menarik-narik. Jadi kalau seandainya yang nggak tahu nih pengen buka jahitan, jadi simpulnya ini ditarik supaya tercabut. Ini bakalan tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak bisa? Karena di sisi di sini ini sudah dibuatkan simpulnya. Simpulnya sudah terikat dengan subkutis kalian. Jadi bakalan bisa ditarik. Dan bagaimana cara untuk membukanya? Sebenarnya tidak perlu dibuka dengan teknik penjahitan seperti ini. Kenapa saya bilang tidak perlu dibuka? Karena ini merupakan benang yang diserap. Nanti seiring berjalannya waktu, yang di bagian sisi ini dia akan putus sendiri. Kayak tali pusat. Putusnya tali pusat anak bayi. Seperti itu dia. Mengering nanti lepas. Tapi jika kalian mungkin merasa kurang nyaman, merasa tidak nyaman, ini mungkin tertarik-tarik atau mungkin tersentuh-sentuh sama pakaian, menimbulkan rasa nyeri, kalian bisa menggunting di sisi ini. Gunting saja di bagian sisi ini. Guntingnya tentunya digunting di bawah simpul, jangan di atas simpul. Guntingnya di bawah simpul. Nih, jadi guntingnya di bawah simpulnya. Nah tuh, guntingnya di situ. Nah, jadi nggak perlu ditarik, nggak perlu risau. Ini yang di sini ada simpul, di sini nggak ada simpul. Ini benangnya jenis apa? Nggak perlu dipikirkan. Kalau seperti ini, pasti benang yang digunakan adalah jenis benang yang diserap. Karena di sini udah dibikinkan simpulnya, berarti udah permanen, nggak bakalan bisa ditarik lagi simpul di sini. Jadi dia akan menjadi daging, dan di bagian yang luar ini tentu karena tidak adanya enzim yang akan mencerna dari benang ini, maka dia akan tetap seperti ini, dan di bagian yang tersentuh dengan kulit inilah nanti dia akan putus. Ya, jadi mungkin beberapa dari kalian mungkin bingung, kok bisa ada simpul salah satunya di sininya tidak ada. Sebenarnya itu teknik penjahitan masing-masing orang saja. Ada yang lebih suka membuat simpul di luar, walaupun benang yang digunakannya itu adalah jenis benang yang diserap. Dan ada juga yang membuat teknik ini tapi simpulnya dibuatnya di bagian dalam. Jadi berarti di bagian sini mereka buatkan simpul juga, ya, dibuatkan simpul juga, tapi simpulnya di bagian dalam. Dan di posisi sebelah sini mereka juga membuat simpulnya di bagian dalam juga. Berarti dua simpul dibuat masing-masing sisi itu di bagian dalam. Berarti dalam arti kata kalau kalian teknik penjahitannya seperti ini, subkutikuler, dan tidak kelihatan simpulnya, berarti itu mereka membuat simpulnya di bagian dalam. Dan itu berarti kalian akan merasakan ada sedikit tonjolan di sisi kiri dan sisi kanan dari insisi. Mungkin kalian merasa bingung, ini kenapa keras rasanya? Kemungkinan besar itu merupakan simpul benangnya. Jadi itu tergantung teknik penjahitan masing-masing orang. Kalau saya pribadi ya lebih cenderung di dalam, tapi itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau seandainya dibuatkan di luar seperti ini, tentu kalian tidak akan merasakan tonjolan simpul benang di sisi sini, karena simpulnya dibuat di luar. Jadi di sininya tentu kalian akan merasakannya, karena di sini juga kalian harus maksudnya dokternya akan membuat simpulnya di bagian dalam. Jadi tentu kalian akan merasakan ada sedikit mengeras di sisi yang ada simpulnya di dalam. Mungkin penjelasan saya sangat-sangat jelas ya.
Kenapa ini satu sisi ada simpulnya, di sisi lain tidak ada simpulnya. Nah, seperti itu. Ini teknik penjahitan subkutikuler namanya. Dan teknik ini tidak akan dilaksanakan pada operasi-operasi yang berisiko terjadinya infeksi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini tekniknya jatuhnya itu seperti jelujur, bukan jelujur, maksudnya itu sambung menyambung, tidak putus-putus, dan di bawah, betul di bawah permukaan kulit. Jadi kalau terjadi risiko infeksi, dia infeksi. Kalau infeksi nanti benangnya itu kemungkinan besar akan putus. Kalau putus, maka ini akan menyebabkan semuanya ini, semua benang di sini ini ikut terenggang. Makanya terjadi dehistensi luka operasi. Luka operasinya jadinya terbuka. Semuanya terbuka karena benangnya itu saling menyambung. Makanya kalau operasi-operasi yang berisiko infeksi ini lebih cenderung digunakan teknik penjahitan simpul tunggal. Jadi kalau hanya satu sisinya yang infeksi, nanti yang kebukanya di sisi yang infeksi saja. Jadi itu nanti bisa keluarnya cairan nanah yang terjadi pada luka tersebut. Kalau belum jelas, kalian bisa tulis komentar, nanti akan saya jawab insya Allah. Oke, terima kasih video saya kali ini mengenai benang operasi. Semoga tidak ada lagi pertanyaan dari kalian semua. Saya rasa sudah jelas. Jumpa lagi kita di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Stay healthy. Assalamualaikum.